Ini nggak tahu ya apa ini karena kerjanya influencer atau kerjanya apa. Ada cerita begini. Next ke depan in the future bukan lagi pakaian. Bukan lagi dengan apa yang lu pakai, jam yang lu pakai lu mahal dan sebagainya, lu masuk dan sebagainya, enggak. Next ke depan yang dilihat adalah tubuh. Tubuh. Dianggap orang yang dianggap mampu adalah orang yang bisa menjaga dirinya, menjaga kesehatan tubuhnya. Itu dianggap tren ke depan. Jadi bukan lo pakai baju yang mahal, bukan pakai baju yang bagus, tidak. Tapi adalah dengan penampilan lo, dengan tubuh lo yang lebih sehat, itu adalah mahal. Kenapa saya bilang mahal? Deal besar tidak akan kalah dengan produk yang kalau misalkan kurang bagus. Nah, kalau misalnya kita menjual produk yang mahal dan bisa memikat hati customer, itu sebenarnya challenge bagi para sales. Nah, gimana sih caranya? Langsung aja simak video ini sampai habis ya. Halo Coach. Halo. Oke, ini case-nya kalau misalkan kita mau jualan yang emang produknya mahal banget gitu ya Coach ya. Kayak misalkan kita mau nawarin tas yang emang branded banget, kemana-mana tuh pasti ini tas mahal banget gitu. Nah, sebenarnya gimana sih kenapa si sales itu bisa gagal ngejual harga yang paling mahal gitu Coach? Ada beberapa hal. Yang pertama, saya cuma kasih gambaran yang pertama dulu yang paling gampang sederhana. Sales itu, ada beberapa sales yang harga barang mahal, itu suka underestimate. Underestimate sama customer yang datang. Jadi, ketika customer itu datang, kadang-kadang penampilannya kurang oke, dia sudah menilai. Oh, kayak orang ini nggak mampu deh. Sama aja kayak contoh, orang penampilan sederhana, misalkan kaos gitu ya, kaosnya bolong-bolong misalnya, pakai celana pendek, terus sendalnya swallow gitu, atau yang sandal jepit gitu. Datang ke toko iPhone. Itu sales kadang-kadang juga underestimate tuh. Nggak dideketin, nggak dilayanin. Terus kemudian kadang-kadang, nada intonasinya nggak sengaja, suka ngomongnya kayak ngeremehin gitu loh. Iya Pak, gimana Pak? Oh oke, ini harganya mahal loh Pak. Kayak udah ngeremehin gitu loh. Iya, itu malah justru bahaya. Nah, itu yang sering terjadi. Makanya kenapa ketika jualan bisa gagal ke barang-barang mahal? Karena kita sudah underestimate dulu kepada dia dengan cara intonasi. Oh, intonasi aja berpengaruh. Intonasinya berpengaruh, atau cara ngomongnya berpengaruh, maka orang jadi ragu. Jadi gitu kan? Iya. Nah, itu yang kedua. Yang karena meremehkan, 2. 3, cara ngelayaninya, dia tidak menunjukkan dengan servis yang sangat bagus. Misal ada customer datang, walaupun penampilannya nggak oke, tetap kita ramah ngelayani dengan baik, dengan senyum, silakan duduk dan sebagainya. Kita tetap melayani dengan ramah. Bapak butuh mana, dia ngeluarin beberapa produk, dia keluarin semua. Tetap dia ngelayani dengan hati, maka kemungkinan berhasilnya juga jadi lebih tinggi. Nggak ngebeda-bedain gitu ya? Sebenarnya barang mahal itu ketika orang sudah masuk ke dalam satu butik, sebenarnya dia punya duit. Cuman pertanyaannya adalah dia mau beli apa enggak, tinggal keputusan dia. Nggak mungkin dong saya masuk ke satu showroom misalkan ke mobil Mercedes atau ke mobil yang Alphard, tapi saya nggak punya duit, nggak mungkin. Iya, pasti udah cari tahu dulu. Paling nggak saya udah tahu dulu. Ketika saya masuk, saya tahu penampilannya memang kurang oke, sengaja ngajak ngobrol. Saya nggak usah jauh-jauh, udah ingat deh pengalaman saya dulu. Dulu waktu zaman BlackBerry baru terkenal. Jadi ceritanya kebetulan dulu cara saya memaintain customer saya, atau memaintain ya orang-orang banyak, saya gunakan BlackBerry Messenger. Oke. Saat itu karena BlackBerry Messenger itu singkat saya cuma lupa berapa nggak ya, apa 2000 apa 5000 pokoknya. Kalau lebih dari itu pasti ngeheng. Saya punyalah beberapa BlackBerry. Sampai akhirnya saya punya 5-6 BlackBerry. Saya punya banyak tuh. Karena maintain. Kalau WhatsApp kan gampang tuh. Cuma satu WhatsApp berapa banyak bikin satu grup gitu kan. Kalau BlackBerry nggak bisa. Pasti ngeheng tuh. Maka saya punyalah beberapa BlackBerry. Suatu ketika saya pengen beli BlackBerry yang baru. Nah jadi kalau karena tujuan saya untuk maintain, saya kan nggak perlu BlackBerry mahal dong. Iya. Karena satu handphone itu fungsinya cuma untuk broadcast saja. Jadi kan saya nggak penting banget tuh. Saya datang ke satu toko. Kemudian saya nanya, BlackBerry, oh ditawarin yang mahal-mahal. Tawarin mahal-mahal. Saya bilang, ada yang murah nggak? Bukan berarti saya nggak bisa beli yang mahal dong. Tapi pertanyaan kan cuma buat broadcast kan, fungsi kan.
Kebutuhan sih. Oh nggak ada di sini, tau nggak? Mereka ketawa loh, ngetawain saya loh. Wah itu BT-nya minta ampun saya tuh. BT-nya minta ampun. Nah itu jeleknya kadang-kadang sales. Bukan nanya kenapa, apa yang mau dibantu, kebutuhan saya apa. Kalau dia bilang, oh kebutuhan saya, oh iya Pak, paling nggak kalau dia ramai, saya kan beli kan. Itu BT saya, nggak pernah saya datang lagi ke toko itu. Sebenarnya kalau misalkan sales yang memang tahu dia mau harga yang rendah pun dilayanin, tapi juga tahu kebutuhannya dulu. Siapa tahu sales Kalau bisa nggak jual salah yang juga ada beberapa toko hebat lah ya, beberapa toko hebat. Kalau nggak salah juga Will Smith atau anaknya Will Smith atau siapa gitu ya, yang mereka masuk ke salah satu toko diejek gitu, kayak dihina, karena dia nggak tahu itu anaknya Will Smith, kayak dihina, anak itu keluar, laporan ke bapaknya datang, dia belanja semua banyak-banyak untuk buktiin kayak menghina aku banget gitu loh kayak sana itu. Itu juga terjadi, ada yang kayak gitu. Kebanyakan makanya kenapa suka sales kurang ajarnya adalah suka menganggap rendah kepada orang yang masuk. Itu yang paling gampang banget kelihatan kenapa mereka gagal jualan. Di luar masalah teknik dan sebagainya. Yang penting adalah tadi ya, cara dia melayani, cara dia menganggap remeh atau frame-nya dia awal bahwa mengatakan enggak nih orang nggak mampu gitu. Kalau dia bisa ngelayani dengan baik, sebenarnya produknya udah bisa jualan dengan sendirinya. Iya, apalagi kalau produk mahal pasti kayak orang tahu, oh ini Kemungkinan dia mengatasi keberatannya kecil sih. Kemungkinan kalau dia pun ada keberatannya paling cuma antara memilih produk A atau B, paling itu doang. Iya. Tapi intinya duitnya mah ada, gitu aja. Tinggal nyesuaiin kebutuhannya. Betul. Contoh misalnya saya masuk ke salah satu toko, saya pernah ke Orlando sama istri saya mau beli jas merek tertentu yang mahal. Begitu masuk, ya udah pasti saya beli, nggak mungkin nggak beli dong. Iya. Makanya orang melayani dengan baik dan sebagainya. Ya pulang keluar bawa pakaian dong. Ya jangan kadang-kadang kan ada orang, ini orang mampu kagak sih. Nah itu yang kadang-kadang suka begitu tuh underestimate. Makanya kalau kita perhatikan ya, kalau buat saya jujur ya, ada beberapa, saya sih misalkan kayak contoh ya toko baju lah ya, toko baju atau toko ya jas-jas gitu ya. Makanya kenapa penjual yang paling banyak laku menurut saya, itu rata-rata keturunan India kalau baju-baju kayak gitu. India, kenapa kok? Ramah. Oh. Mereka ramah, ngelayanin dan sebagainya gitu-gitu. Itu mereka ngelayanin. Tapi kalau yang orang-orang tertentu gitu ya, bule, aduh, nggak ramah. Nah, begitu juga kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia juga ada beberapa sales yang kayak dia nggak mampu aja. Bener nggak? Iya benar. Iya. Kadang hanya ngelihat kayak penampilannya. Ini kayak Lang-Lang dah, suruh Lang-Lang dah masuk ke toko iPhone, pasti dicuekin ya. Gak bakalan disapa. Dia ngapa, ini orang gak punya duit ini, Bu. Kalau misalnya secara bisnis ya Coach ya, itu juga kan merugikan bisnis tersebut ya Coach ya. Makanya, itu kan juga termasuk kalau jual kayak berlian dan sebagainya. Iya. Intinya adalah bagaimana kita menghandle mereka, kita melayani mereka dengan hati. Yakin bahwa orang tersebut kalaupun gak beli mungkin punya saudara yang kaya nantinya. Itu aja pikirannya positif. Selama dia melayani dengan hati, bahkan ada beberapa film kan selalu menceritakan tentang orang kaya yang penampilan sederhana masuk ke toko ditolak gitu kan. Dan Iya, itu memang banyak banget cerita yang kayak gitu tuh. Ya Dracin juga cerita kayak gitu kan. Iya, Sebenarnya karena dianggap tidak mampu dan sebagainya. Karena orang kadang-kadang ngelihat orang pakai jas dan sebagainya. Belum tentu yang punya jas punya duit. Bisa aja dia yang pakai jas itu juga ternyata nggak punya duit juga. Cuman kebetulan keren aja gitu. Nggak melulu gitu loh. Berarti balik lagi ke cara melayani si salesnya, bagaimana mindset positif si salesnya terhadap si customer yang memang lagi mendatangi Betul. tersebut. Nah, sekarang ada cerita baru. Ini ada cerita yang menarik. Oke. Ini nggak tahu ya apa ini karena kerjanya influencer atau kerjanya apa. Ada cerita begini. Next ke depan in the future, bukan lagi pakaian. Oke. Bukan lagi dengan apa yang lu pakai, jam yang lu pakai lu mahal dan sebagainya, lu masuk dan sebagainya. Enggak. Next ke depan yang dilihat adalah tubuh. Tubuh. Dianggap orang yang dianggap mampu adalah orang yang bisa menjaga dirinya, menjaga kesehatan tubuhnya. Itu dianggap tren ke depan. Jadi bukan lo pakai baju yang mahal, bukan pakai baju yang bagus, tidak. Tapi adalah dengan penampilan lo, dengan tubuh lo yang lebih sehat, itu adalah mahal. Kenapa saya bilang mahal? Kita coba cek ya. Kita cek ya. Kan saya nge-gym, punya gym sendiri. Yeah. Latihan sendiri di rumah. Harganya aja udah mahal. Pertanyaan kita ngomong, makan deh. Saya ngomong makan deh. Gak usah jauh-jauh makan. Kemarin total saya makan ayam saja saya makan tuh 5 potong. Untuk memenuhi protein saya. Protein ayam 5 potong. Di luar yang lain. Berarti makan saya berapa banyak itu? Iya banyak. Itu gak murah kan? Enggak. Belum whey protein. Tahu nggak whey protein? Itu bisa 400-500 ribu loh satu bungkus. Satu bungkus.
Itu kan juga nggak semua orang bisa mampu beli kan. Berikut vitamin. Aduh, itu kalau dihitung total saya vitamin ada berapa tuh? Saya minum vitamin banyak loh. Untuk cuman olahraga aja tuh. Ya. Jadi mungkin 8, 9 sampai 10 obat vitamin loh saya makan. Per hari. Ya, ini kan juga saya minum pon-pon kan. Pon-pon ini karena kenapa? Karena jahe itu cukup membantu buat saya kalau badan capek gitu ya, kaki pegel, itu hilang loh, pegel hilang, enak banget itu. Nah, itu aja butuh berapa saya? Jadi di luar yang itu ya, yang vitaminnya 10. Kalau satu vitamin satu vitamin saja isinya cuma 30. Satu vitamin aja sudah harganya udah 300.000 lebih. Dikali aja ke 10. Udah berapa? Bener nggak? Belum yang lainnya kan? Ya makanya katanya tren ke depan adalah itu. Jadi bisa jadi nanti suatu saat ada orang yang penampilan pakai tangan buntung maksudnya, tapi ternyata badannya bagus, itu berarti juga termasuk salah satu orang kaya bisa jadi. Mereka tuh paling nggak ya, 1 bulan tuh ngabisin buat dirinya tuh bisa 15-20 juta loh. Untuk sehat tok. Belum yang lain-lain. Belum yang lain. Iya. Makanya jangan underestimate. Iya benar-benar. Nah makanya bahaya banget kalau misalkan teman-teman sebagai sales itu melihat penampilan dari customer aja, apalagi merendahkan customer. Nah, buat teman-teman yang mau diskusi bareng Coach Arif, bisa langsung join ke grup WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.